Perempuan memainkan peran yang semakin signifikan dalam diplomasi dan kepemimpinan global. Dalam beberapa dekade terakhir, kehadiran perempuan dalam posisi strategis di lembaga-lembaga internasional, misalnya Kementerian Luar Negeri dan organisasi multilateral, menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan lagi ruang eksklusif bagi kaum pria. Perempuan membawa perspektif yang lebih inklusif, berempati, dan juga berorientasi pada kolaborasi. Nilai-nilai yang tentu saja sangat dibutuhkan, khususnya dalam menghadapi tantangan global seperti konflik, krisis iklim, dan ketimpangan sosial. Lalu, bagaimana kita bisa mendorong para perempuan untuk terus menunjukkan kapasitas luar biasanya, tidak hanya dalam bentuk dan membentuk kebijakan luar negeri, tapi juga untuk memperkuat hubungan antar negara. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Di tengah kompleksitas diplomasi global dan tantangan geopolitik yang kian dinamis, satu nama perempuan Indonesia terus menorehkan prestasi di panggung dunia, yaitu Retno Marsudi. Sosoknya yang tenang namun tegas menjadi simbol diplomasi Indonesia yang berprinsip namun terbuka terhadap dialog. Sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah Republik Indonesia, Retno Marsudi adalah gambaran nyata Kartini masa kini, perempuan yang memperjuangkan kepentingan bangsanya tanpa kehilangan jati diri. Selama 1 dekade memimpin Kementerian Luar Negeri, Retno Marsudi telah menjalin dan merawat hubungan strategis dengan berbagai negara, menghadapi krisis global, serta memperjuangkan posisi Indonesia dalam forum-forum internasional. Dari isu HAM hingga perdamaian dunia, sosoknya membawa suara Indonesia dengan pendekatan diplomatik yang lugas namun inklusif. Kini, dunia mengakui kapabilitasnya lebih jauh. Sekretaris Jenderal PBB menunjuk Retno Marsudi sebagai utusan khusus untuk isu air, sebuah penugasan yang mencerminkan kepercayaan tinggi terhadap kepemimpinannya. Dalam peran barunya, Retno Marsudi tak hanya membawa nama Indonesia, tetapi juga mengangkat pentingnya diplomasi air sebagai isu strategis global. Momentum Hari Kartini menjadi pengingat pentingnya memperjuangkan kesetaraan gender di semua lini, termasuk dalam diplomasi. Kartini bukan hanya simbol emansipasi perempuan, tetapi juga representasi keberanian untuk berpikir maju yang relevan hingga masa kini. Dengan semakin banyaknya perempuan yang duduk di meja perundingan, termasuk dari negara-negara berkembang, dunia bergerak menuju tatanan yang lebih seimbang dan adil. Dalam semangat Hari Kartini kali ini, saya akan berbincang dengan Bu Retno Marsudi yang saat ini menjabat sebagai UN Secretary General Special Envoy on Water. Kita akan berbincang mengenai perempuan dalam diplomasi dan juga kepemimpinan global. Bu Retno, apa kabar? Apa kabar, sehat? Sehat selalu. Alhamdulillah. Dan kita ini dalam semangat Hari Kartini ya. Kalau biasanya sudah masuk bulan April, kita mengingat ya sosok Kartini yang sekarang kalau saya bilang ini sosok yang sangat relevan kalau kita lihat dari keberaniannya, ya keinginannya untuk maju, ya. Tapi terakhir kita ketemu Bu Retno ini masih sebagai Menteri Luar Negeri. Selama 10 tahun menjadi Menteri Luar Negeri, melanglang buana, ya berdiplomasi dan lain sebagainya. Kini menjadi Special Envoy on Water for UN. Ini kesibukan akhir-akhir ini apa saja? Base-nya di mana? Apakah di New York atau lebih ada di dalam negeri, dan apa-apa saja yang dikerjakan? Thank you very much for having me, Bu Desi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, saya pengen lihat dulu isu dari sisi water ya. Water ini something that is very important for our life. Banyak sekali yang bilang bahwa which is true, water is life, there is no life without it. Terus kemudian kalau kita lihat dalam konteks UN, ternyata masih banyak sekali bolong-bolongnya. Belum ada sebuah pendekatan yang komprehensif dunia mengenai isu water yang sangat penting bagi kehidupan manusia. And then
ada konferensi air yang pertama di tahun 77 kalau nggak salah. Setelah sekian puluh tahun baru ada lagi UN Water Conference di tahun 2023. Wow. Di titik itulah kemudian negara-negara memberikan mandat kepada Sekjen PBB untuk menunjuk seorang utusan khusus yang fokus pada isu water, karena begitu besarnya kebutuhan akan perhatian terhadap isu water. Jadi itu adalah di tahun 2023. Nah, Sekjen kemudian mulai mencari siapa kandidat dan sebagainya, dan diperlukan waktu 18 bulan bagi Sekjen PBB untuk akhirnya memutuskan bahwa Retno Marsudi dari Indonesia yang akan ditunjuk sebagai UN Special Envoy untuk urusan water, dan itu adalah utusan khusus pertama dari UN mengenai water. And I think I'm also the first Indonesian yang mendapatkan kepercayaan untuk menjadi utusan khusus. Jadi saya of course is an honor for me, dan itu juga merupakan kehormatan bagi Indonesia. Nah, balik pertanyaan, sibuk sama. I enjoy very much my new role, karena kalau kita lihat dari apa yang sudah dibangun selama ini, dalam artian saya sebagai career diplomat, networkingnya sangat berguna bagi role saya sekarang. Jadi kemanapun pergi ketemunya teman-teman lama, jadi tidak perlu harus ketok pintu, halo saya siapa dan sebagainya. Dan mereka sangat banyak membantu role saya sekarang ini. Mengenai kantor, basically I'm based in Jakarta, tapi back and forth ke New York. Jadi ada kantor di New York di gedung UN, dan ada kantor juga di UN office di Jakarta, and I'm also traveling a lot sih. Jadi special envoy ini apakah ada datang dengan misalnya KPI sendiri, ini loh yang perlu dilakukan dan harus ada ini hasilnya, dan ini bagi kita juga bangga ya, dan saya juga sebagai teman dari Bu Retno ikut bangga karena mendapatkan posisi ini tentu saja sangat prestisius ya. Kira-kira kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi special envoy ini, dan apa yang matching dengan istilahnya your strength ya, yang dimiliki selama ini dari yang dipupuk sebagai lebih dari 20 tahun itu menjadi seorang career diplomat. Ya, jadi saya pertamanya juga mikir kenapa Sekjen PBB memilih saya, mantan Menteri Luar Negeri, diplomat, untuk mengoversi isu mengenai air. Kenapa bukan orang yang tahu mengenai air? Nah, baru ketemu bahwa ternyata satu, air itu bukan masalah teknis, tetapi air itu juga masalah politik. Air menjadi kekuatan, tapi at the same time air juga menjadi isu yang sensitif bagi negara. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan transboundary water. Nah, yang kurang di UN adalah bahwa banyak institusi yang menangani air tetapi tidak well integrated di dalam UN system. Sehingga hasilnya kurang maksimal. Contohnya bagi seperti apa? rakyat. Jadi ada yang namanya UN Water. Tetapi UN Water itu fungsinya hanya mengkoordinasi. Itu terdiri dari banyak yang ngurusin water, yang dikoordinasi oleh UN Water itu. Di situ ada UNICEF, di situ ada UNDP, di situ ada macam-macam. Tapi tidak di dalam sebuah satu keputusan, satu kesatuan. Nah, oleh karena itu salah satu tugas dari utusan khusus Sekjen itu adalah mengkoordinasikan dan melihat water itu tidak silo, tidak fragmented. Karena kalau kita bicara mengenai climate mitigation misalnya, kita bicara mengenai food security, kita bicara mengenai energy security, itu semua tidak akan dapat tercapai kalau kita tidak care terhadap isu water. Jadi begitu pentingnya, tetapi awareness dunia terhadap water itu masih sangat kurang. So
advisory is my first A. So I introduce triple A, 3A. A pertama adalah advisory. Memberikan atau mengajak para pemimpin dunia untuk meletakkan isu air itu in their high political agenda. Di agenda politiknya dia yang prioritas. Tetapi at the same time, we have to advise or to give advisory also to the people. Yeah. Karena pada saat kita bicara kepada masyarakat, apakah tahu bahwa kita tuh di dalam krisis air, mereka mengatakan enggak. Bisa dibayangkan kalau masyarakat tidak sadar bahwa dunia sedang menghadapi sebuah krisis air, maka kebiasaan-kebiasaan mereka tidak akan berubah. Misalnya wasting water, dengan gampangnya membuang air dan sebagainya. Jadi dari masalah yang kecil sampai advisory yang tingkatnya political level. Itu A pertama. Yang kedua adalah alignment. Jadi saya berusaha untuk mengalign inisiatif-inisiatif atau kerja semua pihak agar semua menuju kepada arah yang sama. Antara lain arah yang sama itu bagaimana kita bisa mempercepat capaian SDG nomor 6. SDG nomor 6 itu air dan sanitasi for all. Itu antara lain. Yang ketiga adalah acceleration. Karena kalau kita lihat komitmennya sudah banyak. Termasuk yang tadi saya sebut konferensi air PBB di tahun 2023 itu menghasilkan lebih dari 800 komitmen. Walaupun itu sifatnya voluntary. Nah, tugas saya adalah bagaimana berbicara dengan semua pihak. Ayo kita accelerate komitmen kita supaya rakyat itu bisa, masyarakat bisa bisa merasakan hasilnya. Kan banyak sekali kritik yang mengatakan bahwa di UN itu orang hanya bicara, tapi tidak mengimplementasikannya. Nah, disitulah sebenarnya tantangan buat saya untuk mengajak apa yang kita komitmenkan sama dengan apa yang kita kerjakan. Jadi gitu. ada 3A ya, advisory, alignment, acceleration. Kita istirahat sebentar, Bu Retno. Percakapan kita masih lumayan cukup panjang, jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita membahas semangat Hari Kartini bersama Ibu Retno Marsudi. Saat ini menjabat sebagai UN Secretary General Special Envoy on Water. Tadi Bu Retno mengatakan ada 3 ya strateginya. Advisory, alignment, and acceleration. Ini lebih ke KPI yang mau tidak mau ya diharapkan lah dilakukan oleh Bu Retno. Ini kalau kita lihat dari skills yang dibutuhkan untuk mengimplementasi ini lebih ke bagian dari the diplomatic skills of a woman-nya gitu. Jadi kan pasti ada harapan tertentu juga. Kenapa? Wah ini kalau masalah air ini lebih cocok seorang Retno Marsudi karena A, B, C, D, E dan pengalamannya EFG dan lain sebagainya. Kira-kira alignment dengan skills yang selama ini dipupuk dan implementasinya yang sudah dilakukan taruhlah beberapa bulan terakhir ini setelah menjabat, apa-apa saja contohnya dan siapa-siapa saja misalnya yang sudah diajak untuk berdiskusi dengan visi yang 3A ini. Ya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan suatu masalah atau tantangan lah, kalau tidak mau dikatakan masalah, tantangan besar dunia, maka mau tidak mau kita harus melakukannya dengan menggunakan pendekatan inklusif. No one left behind. Nah, kita melihat untuk kasus air pun sangat terlihat bahwa kita perlu bicara dan melibatkan semua pihak, semua stakeholders termasuk generasi muda dan juga perempuan. Perempuan dan anak-anak biasanya selalu menjadi pihak yang paling terdampak dari suatu situasi. Jadi saya ada banyak cerita di beberapa negara tidak ada akses terhadap clean water. So, sumber air ada sekitar 3-4 kilo.
Jadi mereka harus jalan untuk mencari air. Pada saat mereka mencari air, sebagian yang bertugas mencari air adalah perempuan. Masalahnya ada dua. Satu, akses terhadap air itu sendiri yang menjadi PR kita. Yang kedua adalah how can you protect this woman? Bisa nggak kita menggaransi di dalam perjalanan mencari air ini, keselamatan mereka akan terjaga. Jadi dari masalah, saya selalu mencoba melakukan sesuatu tidak dari yang rumit, tapi dari yang simple. So if we can bring sumber air ini mendekat ke household, at least kita bisa menyelesaikan dua masalah. Nomor satu, akses terhadap clean water. Yang kedua, kita memberikan proteksi kepada kaum perempuan. Karena banyak sekali yang mengalami harassment di dalam perjalanan itu. Jadi tadi inclusiveness approach itu harus ada. Nah, harapan kenapa kok saya mencoba untuk ini ya, mencoba untuk kenapa kok saya tadi saya sampaikan bahwa saya tidak perlu lagi membuat atau mengembangkan networking, because the networking is already there. Yang kedua, sebagai perempuan, saya kok melihat bahwa empati, tadi Bu Desi mengatakan kita diberkahi oleh sebuah talenta, antara lain lebih memiliki empati yang tinggi. Dan sebenarnya kita juga lebih detail, dan kalau dari sisi ketahanan untuk menghadapi masalah, saya melihat perempuan tahan untuk menghadapi masalah. Nah, di isu air yang sangat kritikal, at the same time sangat sensitif juga, diperlukan seorang utusan khusus yang mau mendengar, mau bicara dengan siapa saja, dan itu sebenarnya yang saat ini diperlukan oleh dunia. Everybody talks, tapi siapa yang mau mendengarkan? Padahal dengan mendengarkan itu kita mendapatkan banyak hal, dan dari banyak hal itu kita dapat melakukan banyak hal juga. Nah, sekarang teman-teman bicaranya sudah siapa-siapa saja, Bu Retno, dan kira-kira feedback dari advisory ini atau mencoba menyamakan visi dan juga meyakinkan bahwa komitmen yang 800 ini harus segera diimplementasi, itu bagaimana? Jadi waktu kemudian di-announce, jadi announcement-nya itu 13 September 2024. Prosesnya panjang, saya melalui pembicaraan saya dengan Pak Jokowi dan juga dengan Pak Presiden sekarang Pak Prabowo. Beliau kemudian dua-duanya memberikan blessing, baru kemudian saya mengiyakan ke UN, di-announce 13 September, tapi dengan kalimat bahwa saya hanya akan menjalankan peran ini setelah saya menyelesaikan tugas saya sebagai Menteri Luar Negeri. Fair enough lah. Nah, sejak itu respon dunia sangat positif. Jadi kemana-mana, oh it's good that you are here, Tetapi dari respon yang positif ini muncul juga ekspektasi yang tinggi. Jadi mereka bilang, oh ya kamu udah tepat, kamu udah lama di dunia kita, kamu perempuan, kamu macam-macam lah gitu kan. Nah sekarang kan kita bicara mengenai ekspektasi tinggi ini, how to fulfill this expectation. Maka di 3 bulan pertama saya bertemu dengan sebanyak mungkin stakeholders. Kepala negara, para menteri, kemudian lembaga-lembaga UN, kemudian NGO perempuan, anak-anak. Jadi saya di gedung UN yang di Jakarta itu sering juga menerima rombongan anak-anak muda untuk bicara mengenai masalah water. Kemudian ketemu dengan perempuan-perempuan, ketemu dengan private sector, karena kita harus mengajak private sector juga untuk berkontribusi mengadres isu water. Jadi advisory banyak saya lakukan di dalam 3 bulan pertama. Sekarang di 2025, di 2026, akhir 2026 akan ada the third UN Water Conference yang akan di-host oleh UAE dan Senegal, co-host. Nah, sekarang semua apa yang saya lakukan adalah untuk menuju ke
2026 UN Water Conference. Jadi this is high level diplomacy Ya. at work. Iya, iya, iya. Jadi di bulan April saya akan ke Turki, diundang Antalya Forum, bicara mengenai water, mewakili Sekjen. And then after that I will fly to the Netherlands untuk ketemu dengan beberapa pihak, termasuk envoy-nya mengenai water. Jadi banyak sekali yang Dan harus feedbacknya saya selama ajak ini bicara. dan hubungannya juga sangat kolaboratif ya. Ya, ya. Oke, kita break sebentar, tapi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita membahas pentingnya peran perempuan dalam diplomasi dan kepemimpinan global. Saya ditemani Retno Marsudi, saat ini menjabat sebagai UN Secretary General Special Envoy on Water. Dan tentu saja Bu Retno ini istilahnya sudah menjadi karir diplomat lebih dari 20 tahun ya. Hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Saya mungkin hanya ingat waktu menjabat dari jadi duta besar di Norway, tapi kan sebelumnya kan ini jadi di zaman Pak Ali Alatas, zaman Pak Hasan, dan ini bagian dari situ. Nah, dengan dalam perjalanan ini dengan 10 tahun menjadi Menteri Luar Negeri dan sebelumnya itu evolusi dari kepemimpinan perempuan, bagaimana Bu Retno melihatnya? Saya secara pribadi saya sudah sering sekali juga mewawancarai pemimpin-pemimpin perempuan yang hebat-hebat, misalnya Christine Lagarde, ya, IMF, dan juga Angela Merkel, waktu dulu Chancellor dari Jerman, dan banyaklah tokoh-tokoh itu. Bu Retno sendiri dalam karirnya ini bagaimana peran dan juga kepemimpinan perempuan secara global, secara internasional, dan apa kira-kira sumbangannya terhadap kualitas diplomasi maupun hubungan antar negara? Alright, oke. Jadi kalau pada saat saya mau masuk Kemlu sebagai diplomat, people said that diplomacy is a man word. Jadi itu bukan duniamu, itu dunia laki-laki. Saya bisa paham karena untuk menjadi diplomat kita nggak kenal hari apa, kita nggak kenal jam berapa, nggak kenal tempatnya di mana. Jadi kita bekerja tidak ada batasan ruang, tidak ada batasan waktu. Nah, oleh karena itu dipersepsikan bahwa yang hanya bisa melakukan itu adalah laki-laki. Oleh karena itu waktu saya masuk pun sebagai diplomat kami ini minoritas sekali. Hanya 10%, dan 10% pun di pertengahan jalan ada beberapa yang memang menetapkan atau memutuskan untuk keluar, memilih path yang berbeda. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya semakin banyak kaum perempuan yang memasuki dunia yang dilabel sebagai dunia laki-laki ini. Pertanyaannya kan, can we survive? Jawabannya iya, kita bisa. Maka di titik sekarang saya bicara, kalau kita melihat rekrutmen diplomat baru di Kementerian Luar Negeri, itu angkanya sudah hampir 50-50. 50%, 50 laki-laki. Meninggalkan satu pending, apakah 50-50 itu dapat terefleksikan pada titik pengambilan keputusan? Karena ini penting sekali. Keputusan di mana di situ ada tangan perempuan, saya yakini keputusannya akan lebih baik. Karena di dalam konflik, di dalam negosiasi perdamaian, di data di UN mengatakan di mana ada partisipasi perempuan di dalam negosiasi perdamaian, maka hasil dari negosiasi itu akan lebih sustainable. Karena kepentingan-kepentingan perempuan pasti well reflected. Dan perempuan sekali lagi diberi gift oleh Tuhan, empatinya lebih tinggi. Itu mengenai dunia diplomasi dan kepemimpinan pada tingkat Menteri Luar Negeri, semakin hari semakin banyak perempuan. Jadi kita sebenarnya punya ini, udah sih punya arisan
Menteri Luar Negeri perempuan. Jadi every year pada saat kita hadir di sidang Majelis Umum PBB, ada satu malam semua Menteri Luar Negeri perempuan duduk bareng. Dan kita bahas isu yang terkait dengan isu keperempuanan dalam artian mengenai kesehatan, mengenai pendidikan untuk perempuan, dan macam-macam. Jadi semakin lama kita semakin melihat meningkatnya kepemimpinan perempuan di dalam dunia diplomasi. Nah, saya ingin berbeda lagi dalam artian, apakah memang benar nih kita perlu perempuan di dalam dunia ini? Ada dua hal. Satu mengenai hak, rights. Perempuan memiliki hak setara dengan laki-laki kalau kita bicara rights. Tapi saya juga ingin bicara mengenai fakta, data, angka. Kalau kita lihat populasi perempuan, itu kan hampir 50-50 dibanding dengan laki-laki. Jadi kalau kita tidak menginvest di perempuan, it means that you will lose 50% opportunity to create a better world for all. Maka mau tidak mau investasi kepada perempuan harus dilanjutkan. Isu-isu global, ini saya tertarik yang tadi mengatakan bahwa dulu mungkin dianggap bahwa dunia diplomasi itu dunia laki. Tapi sebenarnya kan kalau kita masih dalam tahap diplomasi, yaitu masih berkomunikasi, ini sebenarnya kan kekuatan perempuan, ya, karena perempuan jauh lebih komunikatif, lebih bisa mendengarkan, secara umum lebih empathetic, dan juga lebih kolaboratif. Perang itu kan juga ujung dari sebuah diplomasi, jauh lebih maskulin, karena berdasarkan konflik, agresi, menunjukkan kekuatan, dan lain sebagainya. Dalam menangani isu-isu global, dan saya lihat ini khususnya konflik ya, seperti yang kita lihat penjajahan Israel terhadap Gaza pada Palestinian, dan Bu Retno saya lihat itu sangat aktif sekali ya, seperti mencari ya jalan keluar untuk menangani konflik. Pandemi, kita ingat waktu masa COVID, ada diplomasi yang diperlukan supaya situasi secara global ini bisa ditangani sebaik-baiknya. Dan kemudian juga SDGs, perubahan iklim dan lain sebagainya. Bagaimana cara perempuan bisa, ya pemimpin perempuan itu bisa menangani dan juga mencari terobosan-terobosan baru dalam menghadapi. Yang saya lihat ini semakin lama banyak sekali sekarang pemimpin yang justru jingoismenya tinggi, ya energinya tuh sangat agresif dan maskulin, ya. Perlu ada ya itu balancing ataupun lebih keseimbangan dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi banyak pihak yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu akan dites pada saat kita menghadapi krisis. Pertanyaan kedua yang selalu orang banyak merasa khawatir, apakah perempuan dapat menjalankan kepemimpinannya pada saat krisis terjadi? Jadi dites pada saat krisis, apalagi perempuan. Bisa nggak? Apakah kita easily crack under pressure? Nah, aku cuma bangun cerita tadi, Bu Desi cerita mengenai COVID-19. Betapa paniknya dunia pada saat itu. Kita nggak pernah mengira bahwa kita dihadapkan pada situasi yang semua berhenti. Nggak ada yang bisa bergerak. Karena bergerak berarti penularan. Ya kan? Nah, waktu itu saya masih ingat dipanggil oleh Presiden beberapa menteri, dan kita sudah memperkirakan waktu itu bahwa ini akan panjang, ini akan membutuhkan vaksin dan sebagainya dan sebagainya. Perintah Presiden pada saat itu adalah gunakan semua jejaring dan aset diplomasi kita to get the vaccine for our people. I mean, kita kan negara yang besar, penduduknya 280. Kalau satu kali vaksin aja means that I have to get 280 million dosis vaksin. Di mana semua negara sedang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan biasalah di dunia yang punya uang banyak, dia DP-nya banyak. Penduduknya 10 juta, dia beli 100 juta dosis. Jadi kan loh, berarti yang lain nggak kebagian dong. Pada saat itu belum ada loh sebenarnya vaksin untuk COVID kan belum ada, sedang dikembangkan semuanya. Jadilah kemudian
kita bergerak dan bergeraknya sulit sekali, sulit sekali. Tapi sekali lagi kita diuntungkan oleh sebuah networking yang cukup kuat. Dan disitulah perempuan, pertemanan. Karena kita berteman dengan hampir semua orang, pada saat kita kesulitan, it's just a matter of call. Bantuin dong. Dan kita juga nggak cuman, bantuin gua dong. Kita selalu juga menawarkan apa yang gua bisa lakukan buat lo. Maka, untuk mempersingkat cerita, at the end of the pandemic, kita itu mendapatkan 516 juta dosis vaksin. And 26% di antara 516 itu, we can get it from friends for free. Nah, tapi kita tidak mikir diri kita sendiri. Kita bilang apa yang dapat kita lakukan buat dunia. Maka saya kemudian juga mencoba membantu negara-negara yang kurang berkembang di Afrika untuk mendapatkan akses yang sama, yang equal terhadap vaksin. Maka di situ saya duduk sebagai salah satu co-chair di COVAX AMC-EG bersama dengan Kanada, karena Kanada mewakili donor, Ethiopia mewakili Afrika, dan saya mewakili negara-negara berkembang, dan kebetulan waktu itu 3 co-chairnya semuanya perempuan. Di saat COVID, 3 co-chairs untuk COVAX itu adalah perempuan. Jadi balik lagi, peristiwa COVID di mana perempuan terdampak paling banyak, tetapi at the same time ternyata perempuan itu memberikan kontribusi yang sangat besar. Iya. Dan kita lihat Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil mengatasi Alhamdulillah COVID-nya. Iya. Alhamdulillah. Dan ini menurut saya juga suatu legacy dan juga prestasi ya, di mana negara-negara lain mungkin mereka jauh lebih resisten, apakah itu terhadap vaksinasi maupun in denial ya mengenai pandemik itu sendiri. Kita istirahat sebentar. Bu Retno, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemani Retno Marsudi, merupakan UN Secretary General Special Envoy on Water saat ini, tapi juga selama 10 tahun menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Kita membahas peran perempuan masih dalam semangat Kartini kali ini. Bu Retno sebagai Menteri Luar Negeri pertama yang perempuan ya, 10 tahun ya menjabat, dan sebelumnya juga telah menjadi duta besar di beberapa negara, termasuk salah satunya Belanda, negara yang penting ya bagi hubungan Indonesia dan juga Belanda dan Eropa. Saya ingin ya bertanya mengenai legacy dan juga perubahan yang diterapkan selama kepemimpinan itu. Terus terang ini sebagai jurnalis yang sudah mewawancarai dulu Pak Ali Alatas dan juga Pak Hasan Wirayuda dan juga Pak Marty. Saya ingat waktu itu Pak Hasan Wirayuda, dia mengatakan dia tuh sangat mendukung yang namanya itu rekrutmen perempuan. Ini menjadi kebanggaan karena menurut beliau itu kalau dites dan lulusan yang paling bagus itu ya memang rata-rata itu hasilnya itu perempuan ya, karena anyway jadi justru di encourage ya. Selama menjadi karir diplomat ini, kira-kira apa yang bisa dipelajari dalam gaya-gaya kepemimpinan menterinya itu sendiri, dan juga Bu Retno sebagai mantan Menteri Luar Negerinya itu, apa legacy yang ingin diingat dan juga apa yang diimplementasi selama 10 tahun ini yang memajukan ya kepentingan atau kebutuhan para diplomat-diplomat perempuan kita. Lebih banyak kan sekarang jumlahnya? Ya, jumlahnya kalau dari sisi jumlah sekarang sudah hampir 50-50. Kadang-kadang kita bisa 51 perempuan, 49% laki-laki. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai masalah kesetaraan, di Kemlu sudah bukan isu lagi, dan kebetulan di Kemlu itu environment kerjanya itu sangat mendukung
perempuan. Kita tahu tantangan yang dihadapi perempuan lebih besar, tapi at the same time environment kerjanya itu sangat supportive terhadap perempuan. Dan karena tantangannya besar, maka kita itu bentuk yang namanya Kemlu Sisterhood. Jadi sebuah forum yang kapan saja anak-anak perempuan diplomat ini menghadapi masalah, baik urusan kerjaan atau urusan keluarga misalnya, dia bisa share dan kita memberikan support kepada mereka. Nah, yang terlibat di dalam Kemlu Sisterhood itu tidak hanya perempuan, tetapi juga teman-teman diplomat yang laki-laki. Dan kebetulan di dalam konteks internasional itu ada kampanye yang namanya He for She. Jadi laki-laki yang mendukung peran perempuan. Nah, saya harus mengatakan apresiasi kepada Pak Hasan. Karena Pak Hasan itulah Menteri Luar Negeri yang pada saat kita semua masih belum begitu terbiasa dengan kata-kata reformasi, Pak Hasan was the minister yang mereform kementeriannya termasuk yang pertama. Jadi merit system dibangun dan beliau tidak melihat bahwa kamu perempuan, kamu nanti dulu. Jadi kalau base-nya adalah merit system, maka merit system kan tidak mengenal gender, ya kan, laki perempuan. Maka disitulah anak-anak muda Kemlu mulai dapat mendobrak, karena kalau dulu itu kita jadi direktur itu usianya udah 50 something. Kalau kita jadi dubes itu pasti usia menjelang pensiun. Pak Hasan berani karena beliau punya data, beliau punya menerapkan merit system, sehingga pada saat itu saya ingat banget, saya tuh menjadi direktur tuh usia saya tuh 38. Wow, masih muda sekali ya. Dan saya menjadi duta sudah besar. Dipercayakan untuk menjadi. Saya menjadi duta besar tuh usia saya 42 tahun. That was the youngest career diplomat yang pernah ada. So thanks to Pak Hasan, dia membangun sistem dan dia betul-betul menerapkan equality antara perempuan dan laki-laki. Jadi intinya saya berhutang banyak terhadap Kemlu, makanya dalam 10 tahun itu I have to pay back. Dan salah satu payback-nya itu adalah memperbaiki sistem, menyempurnakan sih sebenarnya, bukan memperbaiki, karena pendahulu-pendahulu saya semuanya hebat-hebat memperkuat sistem yang juga memperbaiki kesempatan untuk diplomat-diplomat perempuan. Misalnya kita sekarang punya tempat penitipan anak di kantor dan sebagainya, sehingga ibu yang harus memberikan ASI kepada anak-anaknya dapat juga menjalankannya itu sambil dia berkarya di kantor. Apalagi dari segi legacy yang ingin diingat, karena cukup panjang ya dengan kepemimpinan. Keberpihakan dalam politik luar negeri, saya menaruh isu perempuan sebagai salah satu central policy. Makanya kita sangat aktif di Afghanistan untuk pendidikan perempuan. Jadi kalau dunia sedang bicara mengenai pendidikan perempuan di Afghanistan, mereka selalu, where's Indonesia, where's Retno, gitu. Jadi kita menunjukkan di dalam bentuk policy. Terus kemudian tadi menyangkut Palestina, kita beberapa kali memberikan, dan itu rutin ya, memberikan pelatihan empowerment terhadap kaum perempuan pengungsi Palestina. Karena mereka mengungsi tidak cuma sehari 2 hari. Mereka belum tahu mereka bisa kembali ke negaranya kapan. Oleh karena itu, selama menunggu, mereka kita empower sehingga mereka dapat berdiri di atas kakinya sendiri, at least dari sisi ekonomi. Jadi kelihatan sekali keberpihakan kita terhadap isu perempuan di dalam politik luar negeri. Jadi kalau payung besarnya 2, kemanusiaan dan perdamaian, tetapi bawahannya atau turunannya di situ elemen perempuan selalu menjadi central. Sebenarnya cocok ya bagi Indonesia yang menerapkan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif ya. Kita ingin hadir sebagai pembawa perdamaian dan kedamaian dunia. Tapi kembali ke legacy selama 10 tahun menjadi menteri dan reformasi ya, tentu saja dilakukan kan di dalam jajaran Kemenlu itu sendiri. Kira-kira tantangan ya bagi perempuan diplomat ya, yang mau tidak mau juga mungkin sempat dirasakan oleh Bu Retno sendiri, itu apa-apa saja dan apakah ini sempat dimitigasi? Biasanya kan kalau
orang kan ingin, wah cita-citanya jadi diplomat, wah jangan nanti harus pindah-pindah, nanti hidupnya nggak susah dan lain sebagainya. Ini bagaimana untuk mendukung perubahan dalam evolusi? Jadi upaya untuk memitigasi atau memberikan support system yang lebih bagus untuk perempuan, untuk para diplomat perempuan antara lain. Tadi saya sebutkan ada daycare, ya kan? Itu udah satu hal. Selama mereka berada di kantor mereka nyaman. Terus yang kedua, kalau dulu pada saat kita misalnya berjodoh dan menikah dengan sesama diplomat, maka salah satu harus mundur atau salah satu harus resign. Biasanya yang resign itu adalah perempuan. Itu adalah hak mereka ya sebagai satu pasangan untuk menetapkan siapa yang harus resign. Biasanya perempuan. Padahal untuk mendidik seorang diplomat itu kan ada apa sih namanya, banyak investasi yang kita sudah kita dari berikan. Segi energi, waktu dan juga ini kan investasi negara. Oleh karena itu selain karena investasi, tapi kan kita juga mikir hak perempuan untuk juga bisa berkarya tanpa katakanlah harus mengorbankan keluarga. Oleh karena itu kita membuat sebuah kebijakan di mana kalau kamu diplomat sama diplomat menikah, you don't have to resign. Both bisa jalan. Dari kedinasan mencoba mencarikan kalau pas keluar negeri pos yang lebih berdekatan. Misalnya Paris dengan negara di Eropa, Brussels. Misalnya ada kasus New York dengan DC. Ada kasus lagi banyak, kalau yang di Eropa lebih banyak ya. Terus ada kasus Singapura dengan Johor Bahru. Jadi kedinasan mencoba mencarikan jalan agar keluarga ini tetap aman tanpa mengorbankan hak masing-masing individu untuk mengejar dreams-nya. Karena saya ingin menghormati kalau laki-laki boleh bermimpi, demikian juga perempuan. Dan berilah kesempatan yang sama bagi mereka untuk mewujudkan mimpinya. Kalau dari segi remuneration ataupun salary pendapatan ini sekarang sudah bisa dikatakan equal pay for equal. Kita nggak pernah dibedakan. Tidak pernah. Nggak pernah bedakan. Dari saya masuk 85 tahun 85, saya tidak pernah mengalami perbedaan penghasilan dari laki-laki. Jadi itu no issue. Merit based. Merit based. Ya, mungkin inilah kelebihan Indonesia. Biasanya kalau di luar negeri itu tidak equal pay for equal. Di situ Indonesia itu maju dan kenapa pada saat seorang menteri luar negeri perempuan dari Indonesia bicara mengenai perempuan, orang dunia akan lebih mendengarkan karena kita mewakili negara Muslim yang terbesar di dunia. Jadi orang bilang, oh ternyata empowerment perempuan itu juga maju di negara Indonesia yang berpenduduk Muslim paling besar. Bu Retno, kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, ditemani oleh Bu Retno Marsudi. Kita membahas semangat Hari Kartini ya, dan saat ini juga Bu Retno menjabat sebagai UN Secretary General Special Envoy on Water, tapi masih banyak lagi ya jabatan-jabatan yang diembannya, bukan hanya satu. Jadi multitasking, katanya kalau perempuan itu paling jago multitasking gitu ya. Apa-apalagi kesibukannya selain Special Envoy for Ngomong UN? cucu. Udah berapa sekarang cucunya? I have 4 grandsons. Oh, 4 boys. All boys. Mengajar 4 2 boys, 2 sons and 4 grandsons. My goodness. Jadi saya dikelilingi oleh laki-laki semua. Jadi apa kira-kira nilai yang ingin diajarkan kepada your grandsons, cucu-cucu anak lakinya, dan bagaimana mereka bisa melihat bahwa women rule the world? Saya tuh dari kecil, untuk anak-anak saya tuh saya selalu bilang 2 hal. Be good, do good.
Jadi setiap kali mereka mau sekolah, Mas, Adik, tahu ya, ya Mami, be good, do good. Jadi karena itu nilai-nilai yang dasar ya. Dunia terus berkembang yang kadang-kadang dengan perkembangan yang pesat itu nilai-nilai menjadi tergerus. Dan saya termasuk orang yang sangat meyakini pentingnya nilai-nilai itu tetap ada di dalam diri manusia supaya kita tidak terombang-ambing. Jadi selain jadi envoy, momong cucu, kemudian ada beberapa engagement dengan swasta. Jadi lebih apa namanya lebih banyak colorful. ya. Katanya kalau untuk women to have it all, dia harus tangannya kan banyak sekali ya, karena urusan eksternal, misalnya karir, juga ingin maju dan lain sebagainya harus dijalankan, tapi isu domestik juga masih harus dijalankan. Menjadi perempuan di abad ke-21 ini, apalagi dengan masalah yang begitu kompleks, kira-kira apa-apa saja yang harus kita miliki ya supaya bisa semua ini kan mimpi bisa terpenuhi, tapi juga ya bukan kewajiban, tapi pilihan-pilihan itu kita bisa lakukan dengan sepenuh hati gitu, bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh masyarakat, keluarga dan lain sebagainya. Jadi kita kadang-kadang masih kaget pertanyaan biasanya kepada perempuan, lo milih mana, karir atau keluarga? Pertanyaan saya, kok pertanyaan ini nggak pernah ditanyakan ke laki-laki ya? Kenapa kok perempuan harus memilih? Padahal sebenarnya kalau perempuan itu memang memilih, itu adalah hak perempuan. Tetapi kalau dia dipaksa untuk memilih, nah itu yang tidak benar. Karena dalam banyak kasus bisa kok dengan kemampuan perempuan yang multitasking itu dia bisa menyeimbangkan antara responsibility-nya di dalam keluarga sambil dia mengejar mimpinya dia. Jadi sampai aku jadi menlu, Bu Desi, aku masih ke pasar loh. Aku masih belanja cabai merah loh. Makanya aku tahu persis cabai merah minggu ini harganya berapa, cabai hijau harganya berapa, aku tahu. Aku masih bersihin kamar mandi, aku masih karena I enjoyed it. Tapi apakah ada ekspektasi misalnya sang suami juga kebetulan enggak. Kapan ke pasar gitu, kapan bersihin rumah? Kebetulan, nah makanya perempuan hanya dapat berperan satu, harus ada determinasi dari dirinya sendiri, harus ada dirinya nge-push. Yang kedua, dukungan dari keluarga. Yang ketiga, support dari masyarakat. Dari Bu Retno sendiri bagaimana? Siapa yang mendukung dan siapa kira-kira role model yang menjadi semacam inspirasi bagaimana Bu Retno sendiri memilih jalur karir seperti itu? Ibu saya is a fighter. Jadi saya adalah anak orang yang sangat biasa. Tapi saya melihat ibu saya adalah seorang perempuan yang tidak pernah menyerah. Dia akan lakukan apapun asal anaknya bisa sekolah. Karena dia tahu bahwa hanya dengan sekolah kita bisa mengubah. Makanya pendidikan itu penting sekali. Pendidikan itu penting sekali. Jadi saya melihat, oh iya, oke, seorang perempuan ternyata kontribusinya besar sekali. Jadi saya nggak perlu melihat jauh-jauh dari orang yang paling dekat dengan saya, dari orang yang sangat sederhana, saya mendapatkan makna yang luar biasa bahwa perempuan dapat berkontribusi banyak. Gitu loh. Untuk Gen Z sekarang, ya, yang beda lah ininya. Sangat dipengaruhi oleh media sosial, easily distracted dan katanya tidak resilient dan lain sebagainya. Itu kira-kira bagaimana? Apa yang khususnya bagi anak perempuan ya, rentan terhadap bullying, rentan terhadap pengaruh ya yang datang dari manapun. Bagaimana supaya bisa ya bertahan gitu, tapi juga menjadi seorang pemimpin yang sukses.
Saya kan banyak diundang untuk bicara dengan anak-anak muda, terutama anak-anak muda perempuan ya. Mereka selalu bertanya, Bu, what should we do? Saya selalu bilang, jangan menyerah. Perjalanan hidup saya adalah perjalanan dari nobody, completely nobody. Kalau saya mudah menyerah, I won't be here. Jatuh, bangun lagi. Punya role model nggak yang dari sejarah No, ataupun dari... saya lebih, role model saya adalah selain itu? nilai. Jadi banyak sekali pihak, tapi saya tidak bicara mengenai sosok, tetapi nilai yang dia Anut ya? terapkan, yang dia anut. Dan kata-kata never give up, do not give up, itu selalu saya sampaikan kepada anak-anak muda, terutama untuk kaum perempuan. Karena sekali lagi, by nature, tantangan yang kita hadapi lebih banyak daripada laki-laki. Di dunia manapun. Ya. Jangan berpikir bahwa di dunia, di negara yang maju, tantangan untuk perempuan lebih sedikit. Ya, saya lihat justru malahan regres ya, Ya. terhadap nilai-nilai bahwa... Karena saya pernah ditanya pertanyaan yang simpel tapi mengagetkan. Dari rekan saya, Menteri Luar Negeri perempuan, dia bertanya, apakah kamu sebagai Menteri Luar Negeri perempuan mendapatkan tantangan dari lingkungan kerjamu? Which is I said no. Ternyata dia mengalami. Dari negara maju. Jadi sekali lagi, untuk perempuan yang muda-muda terutama, never give up. Glass ceiling itu plafon kaca yang biasanya dalam suatu institusi atau perusahaan yang katanya ya perempuan bisa maju tapi at some point tidak bisa mencapai puncaknya karena ada glass ceiling ya. Apakah masih eksis atau ada glass ceiling lain yang mungkin datangnya dari diri perempuan itu sendiri yang mungkin melihat wah lingkungannya justru tidak kondusif sehingga membuat saya tuh nyaman untuk berkarya misalnya. Ya makanya harus dari dirinya sendiri ya. Jadi apakah kita memutuskan untuk, kan sebenarnya dream itu bisa saja perempuan dreamnya adalah saya punya keluarga begini-begini. I mean it's up to you. Just kejar mimpimu. Karena ini bicara mengenai masalah equal treatment, kesetaraan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau bicara mengenai glass ceiling untuk perempuan, bagi saya yang menjadi menjadi pembatas adalah langit. Jadi kita memiliki space yang besar untuk bergerak dan seharusnya perempuan diberikan space yang sama yang diberikan laki-laki. Kesempatan itu untuk harus bergerak, kesempatan. Karena saya selalu, that is maybe my final statement, investing in women is investing in a better and brighter future. Karena saya yakin, once you invest on women, kamu berarti menginvest untuk menciptakan dunia yang lebih baik, yang lebih cerah untuk semua, for all. Iya, Bu Retno. Tapi sebelumnya mungkin satu lagi, karena semangat Hari Kartini. Kartini untuk sekarang ini, apa definisinya dalam kacamata seorang Bu Retno yang sudah istilahnya sampai titik karir yang membuat kita juga ikut bangga melihatnya. Kalau kita lihat sejarah Kartini kan sebenarnya bagaimana dia mengejar kesetaraan melalui pendidikan kan waktu itu kan. Sekarang kesempatannya sama. So it will be up to us, kaum perempuan. Apakah kita dapat menjadikan kita bagian dari solusi masalah yang dihadapi oleh dunia saat ini, dihadapi oleh negara, dihadapi oleh keluarga. Dan saya yakin sekali bahwa we can be part of it. Jadi sekali lagi, selamat merayakan Hari Kartini dan never give up. Jangan pernah menyerah. Kejarlah mimpimu setinggi mungkin. Iya, Bu Retno. Terima kasih banyak atas insight-nya dan juga inspirasinya bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.